aja, silakan. Di bulan satu kemarin kita hampir Eh, 11 M ya. Itu Oke, rasanya ngomoyo benar Mbak. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Itu warahmatullahi bulan-bulan ini wabarakatuh. kami ada hampir Selamat 60 siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bukan berarti selamat kami terus siang dan salam boleh sejahtera bolu untuk kita gitu ya. semua. Yang saya Enggak, hormati istirahat Bapak lah. Santoso, Tak pamer-pamer ya. Pak Lukis, Suku Nah, Padi Pangandaran terkait ini dengan juga hari itu, Direktur itu Ujian bulan-bulan Perusahaan ini Consulting. 60 Terima kasih itu juga untuk dominasi langsung pada siang hari ini yang kami pekerjaan hormati fisik Bapak Baskoro dan sampai Ardibowo. dengan saat ini kami hanya bertekad kontrak itu hanya dua, Sebelumnya, sebelum saya lakukan ini, nilai saya 100 sama mengucapkan minal aidin wal faizin pada 300. teman-teman peserta Lah semuanya. kan yang 60 Mumpung M masih saya belum bisa Syawal, itu juga walaupun sudah wah lewat itu satu kan minggu sudah harus lebih, yang dipikirkan barangkali selama saya dengan latar belakang kami bergabung untuk atau menjadi melakukan secara moderator, investasi sebetulnya punya ini yang saya berat baik sebenarnya sengaja karena maupun tidak sengaja. hubungannya nanggung masih Oke, kita kantor eh, pos repot lagi. Jadi teman-teman untuk jujur di materi negara yang pada lain siang hari kemarin ini, sama memang dipacu temanya kami. adalah kertas Sebenarnya kerja pengadaan langsung 99 kemarin pekerjaan kami jasa hanya konsultansi 80 konstruksi sekian. dengan sumber Nah, Bapak Baskoro untuk menyikapi Ardibowo. itu Eh, dan Selama kalaupun 45 lihat menit ke kami lihat depan, saat nanti ini yang sudah narasumber akan tender menyampaikan materi yang saya hanya rasa 4 cukup paket. menarik pada siang atau 4 sore hari paket ini. kalau kami analisa Jadi, Bapak Ibu pengalamannya peserta, mohon disimak dengan kemarin itu baik-baik. Kalau satu memang bulan ada saya yang sampai 2 dirasa bulan kemarin. kurang jelas Ini atau kurang paham, Bapak berdasarkan Ibu bisa pengalaman bertanya kami langsung sampai kepada kami bisa narasumber, dengan baik kota. Mohon melalui maaf, kolom ini chat bukan ataupun menyalahkan melalui proses reset. teknisnya enggak. Tapi nanti Begitu tim dengan kami proses akan selesai, mengutamakan yang biasanya melalui masih ada reset langsung. rangkaian-rangkaian yang harus kami Sebelum lakukan. dimulai, SPBD, saya perkenalkan jaminan, dan dulu macam-macam. Pak Baskoro Itu ini, bisa beliau dua minggu sebagai lebih. pokja pemilihan Jadi penyedia, tapi bukan juga salah proses satu murni di sini enggak. community advisor, Nah kalau lihat jadi trennya sekarang fasilitator, baru juga tender pengajar di kemarin, Diklat. kalau saya anggap 2 bulan, berarti ini Beliau Juni, termasuk ahli Juni muda, akhir. fungsional pengadaan barang Juni jasa. akhir itu kan baru taken Saya kontrak. rasa Itu pun hanya beliau juga sudah 4 paket. mempunyai banyak pengalaman 4 paket yang kalau lihat melengkapi nilainya dunia kemarin juga nggak terlalu pengadaan. Mungkin Bapak Ibu besar. nanti bisa bertanya Hanya langsung dua pada dua beliau sekian lah setelah totalnya. materi Kan kita disampaikan. berarti di dua itu Untuk kan tata caranya, pertama ini yang Bapak Ibu jadi itu bisa betul mendengarkan materi otomatis secara kami nanti secara prediksi di tribulan itu sudah seksama. tahu bisa nyerap. eh, Nah, Materi sekali disampaikan lagi 40 menit. bukan kami Nanti menyalahkan sesi presiden kedua karena akan kemarin diadakan tanya banyak jawab yang yang harus akan kami saya tutupi pandu, serta yang bertanya regulasi bisa mengajukan dan formulir kita resmen dan nanti akan nah dikasih kesempatan akhirnya di beberapa post kali test Dr. Hadir akan disampaikan setelah materi kami menyampaikan bebannya tapi sesi nilai sing pertama. nilai ini mau jauh sendiri Untuk mempercepat acara ini, tiga khususnya yaitu kemarin marilah kita bukan mulai wajib acara untuk ini melakukan dengan review APS menggunakan dapat POI bismillah bersama-sama. dan hukum sebenarnya tapi kan OB itu tetap kami Pak. Tapi Untuk secara tidak meningkat langsung waktu, dibuat monggo boleh saya tapi persilakan kami Pak sendiri Baskoro untuk memberi tafsir menyampaikan kami materi. kesulitan Pada Pak Baskoro lihat kami persilakan. lihat Baik, terima kasih Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Pak Muji Santoso selaku founder di Santoso Consulting and Training. Kemudian mungkin sepertinya di sini juga ada Prof. Mukhlis ya, Pak Mukhlis. Kemudian juga ada eh, Bapak Ibu sekalian, ada Pak Jeffrey juga di sini. Terus kemudian ada Pak Irwan juga, Pak Irwan Iskandar. Banyak ini sekali teman-teman yang mungkin sudah kita sudah saling komunikasi ya di bulan yang baik ini. eh, saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Eh, Mohon maaf lahir dan batin mungkin selama kita berinteraksi banyak hal-hal yang saya lakukan ada hal yang kurang berkenan eh, di Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, terima kasih Pak Rohman yang sudah memandu eh, kegiatan ini. Mungkin di hari ini ya, di siang menjelang sore ini ya, kita akan sesuai dengan tema Zoom kita eh, terkait kertas kerja untuk pengadaan langsung ya, eh, khusus jasa konsultansi. Ini jasa konsultansi ya. Baik, mungkin saya izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Eh,
Oke, share screen. Mungkin terlihat ya, Pak, Bapak, Ibu. Sudah jelas. 78. Baik. Terlihatnya utuh, Pak, atau satu lembar utuh, Pak Rohman? Ya, oke, udah full. Oke, full. Baik. Terima kasih, Pak Muji. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita terbatas waktu ya. Kita di 1,5-2 jam ini, coba kita membahas materi kita pada siang sampai sore hari ini ya terkait kertas kerja pengadaan langsung untuk jenis pengadaan barang, pekerjaan jasa konsultansi. Ya. Seperti kita ketahui jasa konsultansi ini ada dua ya, jasa konsultansi konstruksi maupun yang non konstruksi. Nah, ini mungkin terkait mungkin ada waktu dan juga kaitan kompleksitas ini ya pekerjaannya mungkin nanti kita ambil satu contoh di kertas kerjanya adalah jasa konsultan konstruksi ya ini tidak jauh berbeda ya walaupun dokumennya sesuai MDP itu kan terbagi dua ya ada yang non konstruksi maupun yang konstruksi ya. Dan ini pun juga untuk yang badan usaha dan juga perorangan baik itu non konstruksi maupun konstruksi juga juga ada standarnya masing-masing ya atau model dokumen pemilihannya. Baik, eh ini CV saya sudah seperti Pak Rahman sampaikan tadi ya. Saya selaku fungsional PBJ ahli muda di UKPBJ Kota Yogyakarta, keseharian selaku Pokja tugas utamanya ya. Fungsionalnya di Pokja pemilihan juga pastinya bisa sebagai pejabat pengadaan. Selain itu juga ada penugasan dari LKPP dan juga saya kebetulan kita ada di BKP SDM Kota Yogyakarta sudah sebagai LPP BPJ-nya LKPP ya bisa melaksanakan diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa level pertama seperti itu. Ini CV saya. Kemudian tidak memperpanjang ini pengantar, mungkin langsung ke outline apa yang akan kita bahas di sini. Walaupun kita endingnya adalah kaitan kertas kerja, ini mungkin tema ini melanjutkan tema seperti yang disampaikan Pak Jepri 1 bulan 2 bulan sebelumnya ya sebelum puasa kemarin itu terkait pekerjaan konstruksi dilanjutkan kita eh, saat ini adalah jasa konsultan. Pastinya di sini mengawalinya adalah regulasi ya, regulasi apa yang menjadi dasar terkait pengadaan langsung di sini nantinya. Kemudian juga bagaimana persiapan pemilihan untuk pengadaan langsungnya, bagaimana pelaksanaan pemilihannya dan nanti kita fokus ke kertas kerja ya. Semoga waktunya cukup ya, kita maksimalkan waktunya ini. Baik, regulasi. Nah, ini sesuai dengan Perpres sebagai perubahan Perpres 16, Perpres 12 2021 sebagai perubahan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah ya. Nah, ini purchasing ini ada di pasal merupakan satu metode ya pemilihan barang pengadaan barang, pengadaan konstruksi jalan jasa lainnya ya. Dan juga sebenarnya ini juga jasa konsultan juga masuk di sini ya, mungkin pasal setelahnya nantinya yang mana di sini merupakan pengadaan eh, untuk mendapatkan penyedia dengan nilai tertentu. Nah, ini ada regulasinya Perpres 16, kemudian juga untuk di Papua ada Perpres 17 2019 untuk jasa konsultan itu maksimal 100 juta ya. Kalau untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya sampai dengan 200 juta ya untuk nilai HPS-nya. Kemudian di Papua ini maksimal 200 juta untuk jasa konsultan. Kemudian kalau untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya adalah maksimalnya adalah 1 miliar. Ini bentuk kontrak Bapak Ibu sekalian, bentuk kontrak untuk pengadaan langsung ya. Untuk pengadaan langsung adalah surat perintah kerja ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita fokus di sini untuk jasa konsultan, nah ini ya sama dengan pekerjaan konstruksi ya. Dia sama ya, sampai nilai 100 juta untuk jasa konsultan, kemudian pekerjaan konstruksi sampai dengan 200 juta, bentuk kontraknya adalah surat perintah kerja. Ini yang lainnya adalah di bawah ini sampai dengan 50 juta untuk barang, jasa lainnya itu adalah buktinya adalah bukti pembelian atau kwitansi. Jasa konsultan nilai
sampai dengan 100 juta dilaksanakan pastinya ini pelaku pengadaannya ya, Bapak Ibu sekalian adalah pejabat pengadaan. Kalau di atas 100 juta metodenya adalah seleksi ya, itu nanti dengan pokja pemilihan. Kemudian pasti pengadaan langsung, ada negosiasi Bapak Ibu sekalian, ada nanti klarifikasi dan juga negosiasi. Dan ini tujuan dari kita melaksanakan kegiatan ini adalah kita mendapatkan ini ya, dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kita yang salah satunya adalah terkait di pengadaan barang dan jasa ini prinsipnya adalah akuntabilitas ya Bapak Ibu sekalian. Eh, dan ini kan salah satu kita juga tadi kita bahas terkait mitigasi risiko ya. Bagaimana kita melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa ini buktinya apa? Yaitu dengan adanya salah satunya adalah dengan kertas kerja ini ya, kertas kerja ini walaupun mungkin saat ini kan pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan secara elektronik ya. Namun sebagai wujud kerja kita, wujud kerja kita adalah dengan adanya kertas kerja ini tadi nantinya seperti itu. Metode pemilihan. Nah, ini ya, karena di pengadaan barang dan jasa ini, Bapak Ibu sekalian, terkait metode pemilihannya di sini terkait nanti kita bagaimana penyampaian penawarannya ya, satu file ya, satu file, kemudian metode evaluasi penawaran, ini pengadaan langsung itu menggunakan sistem gugur, pass and file ya, ada dan tidak ada, sesuai tidak sesuai. Kemudian metode kualifikasi, ini pengadaan langsung, yaitu menggunakan pasca kualifikasi ya, pasca kualifikasi. Kemudian metode evaluasi kualifikasi adalah dengan menggunakan sistem gugur seperti itu. Itu terkait pengantar. Nah, ini kita sudah terkait regulasi ya. Yang selanjutnya adalah di persiapan pemilihan. Apa yang kita lakukan di persiapan pemilihan? Di pengadaan langsung jasa konsultan ini ya, Bapak Ibu. Nah, pastinya kalau secara prosedural itu kan pastinya ada nanti dokumen yang namanya dokumen persiapan pengadaan ya, Bapak Ibu sekalian. Yang sebelumnya pastinya kalau kita mundur eh, mundur terlebih dahulu ada yang namanya tahapan perencanaan ya. Tahapan perencanaan yang mana di situ merupakan ranahnya dari PA dibantu oleh PPK ya. PPK menyusun yang menetapkan adalah PA, yang endingnya di tahap perencanaan adalah mengumumkan RUP, Rencana Umum Pengadaan pada sirup. Kemudian tahap berikutnya masuk ke tahap persiapan pengadaan ya. Nah, ini ranahnya PPK, dia nyusun dokumen persiapan pengadaan ya, yang terdiri antara lain ada spek teknis, yaitu untuk pengadaan barang, jasa lainnya maupun pekerjaan konstruksi, dan untuk jasa konsultan dokumennya adalah kerangka acuan kerja. Kemudian ada HPS, harga perkiraan sendiri. Kemudian ada rancangan kontrak ya, rancangan kontrak atau draft kontrak ya. Nah, ini merupakan dokumen-dokumen persiapan pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK. Nah, setelah persiapan pengadaan dilaksanakan, dokumennya sudah ada, dikirimkanlah kepada ini ya, kepada pejabat pengadaan ya, pada pejabat pengadaan untuk dilakukan review. Nah, ini tahapannya adalah review dokumen persiapan pengadaan. Setelah pastinya ini nanti dokumennya adalah wujudnya adalah berita acara review ya, dokumen persiapan pengadaan. Kemudian setelah dilaksanakan review dokumen persiapan pengadaan, PP dan PPK tadi melaksanakan review ya, melaksanakan review dokumen yang ditetapkan oleh PPK tadi, dilanjutkan dengan penetapan persyaratan penyedianya. Nah ini ya persyaratan penyedianya apa nantinya, apakah kualifikasi kecil kah, nah atau nah khusus untuk pekerjaan konstruksi ya, jasa konstruksi itu ada tiga ya kualifikasi ya. Jasa konstruksi itu kan terdiri dari dua, ada pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultan konstruksi. Nah, terkait di pekerjaan jasa konstruksi ini, kualifikasinya kan ada tiga ya. Yang pertama kecil, menengah, dan kemudian juga besar ya. Nah, ini terkait nilai ya, nilai paket pengadaannya. Itu salah satu kita menetapkan persyaratan penyediaannya nanti ini juga erat kaitannya dengan kualifikasinya, apakah kecil, menengah, maupun besar. Kemudian juga bagaimana terkait kalau pekerjaan konstruksi ini izin usaha di bidang konstruksi, ada SBU standar badan usaha, itu ada terkait penetapan persyaratan penyediaannya. Selanjutnya
proses berikutnya adalah penetapan jadwal pemilihan. Ini ya, penetapan jadwal pemilihan ini pastinya nantinya pastinya menyesuaikan ya. Nah, ini juga tidak hanya bicara terkait pengadaan langsung, namun di sini kita bicara pengadaan langsung, eh, banyak sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan seperti itu penyusunan jadwal. Nah, kalau di aplikasi pastinya kita tuangkan pada aplikasi SPSE ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah penetapan dokumen pemilihan. Nah, ini penetapan dokumen pemilihan inilah yang menjadi aturan main ya, tidak hanya bagi pelaku usaha yang mengikuti proses pengadaannya, tapi juga bagi pejabat pengadaan kalau prosesnya seleksi atau tender bagi pokja pemilihan. Nah, ini penetapan dokumen pemilihan ya, yang menjadi aturan main proses pengadaan barang dan jasa. Nah, ini tahapan ya, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak hanya bicara ini secara umum ya, Bapak Ibu sekalian. Ada review spek teknis atau KAK tadi, kemudian ini salah satu dokumen persiapan pengadaannya PPK. Begitu juga ada melaksanakan review HPS, review rancangan kontrak atau draft kontrak. Kemudian bagaimana dengan dokumen anggaran belanjanya ya, bisa DPA, bisa DIPA atau pra DPA atau pra DIPA kalau ini mendahului ya, mendahului penetapan DPA ataupun DIPA. Kemudian review EJ paket RUP-nya. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kita mencermati apakah paket tersebut sudah diumumkan atau belum. Nah, ini ya. Karena kita tidak ini ya berhak atau tidak bagi PP atau pejabat pemilihan tidak berkewajiban untuk memproses sebelum paket ini diumumkan ya. Karena ini menjadi hal yang sangat krusial sekali ya, mengumumkan RUP ini nanti paketnya tidak bisa kita tarik ya dari sirupnya seperti itu. Berikutnya mereview waktu penggunaan barang dan jasa. Nah, ini bagaimana waktu pelaksanaannya, apakah masih masuk dalam ini ya melewati tahun anggaran kah atau tidak. Ini perlu kita cermati ya, dicermati ya proses pengadaan barang dan jasa ini karena nanti terkait dengan penganggaran juga. Nah, ini sangat perlu sekali nih. Waktu penggunaan barang dan jasanya kapan seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau di sirup itu kan sudah tertuang ya, kapan proses pemilihan, kapan pelaksanaan kontrak, dan juga kapan pemanfaatan barang dan jasa yang akan dibutuhkan seperti itu atau yang akan diproses. Yang ketujuh tahapannya adalah mereview terhadap analisa pasar, bagaimana ketersediaan tidak hanya barang dan jasanya, namun juga pelaku usahanya ya, Bapak Ibu sekalian. Ini analisis pasar sangat penting sekali. Apakah barang tersebut discontinue kah atau masih diproduksi? Kemudian bagaimana ketersediaan pelaku usahanya seperti itu. Yang kedelapan adalah review uraian pekerjaan ini terkait mungkin di pekerjaan konstruksi ya. Namun ini secara umum review ini tahapannya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, dari mulai spek teknis sampai dengan kalau di pekerjaan konstruksi ada review uraian pekerjaan identifikasi bahaya terkait SMKK ya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksinya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu penjelasannya ya Bapak Ibu sekalian bagi apa yang dilakukan oleh PP ya, melakukan review dokumen persiapan pengadaannya PPK ya. Nah, ini semuanya tertuang ya Bapak Ibu di kertas kerja ya, Bapak Ibu di kertas kerja nantinya, dan formatnya pun juga sesuai ya, nanti sesuai dengan disesuaikan dengan kebutuhan Deputi Monef ya, eh, nomor 10 tahun 2019 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti menjadi dasar kita, panduan kita lah melakukan review dokumen persiapan pengadaan dari mulai spesifikasi teknis, kemudian ada terkait HPS, memeriksa apakah unsur pembayaran sudah sesuai dengan spek teknis dan lingkup pekerjaannya, kemudian bagaimana rancangan kontraknya ya. Ada di sini terkait jenis kontrak yang digunakan, waktu pelaksanaannya kapan. Ini kita tuangkan nih nantinya di berita acara review dokumen persiapan pengadaan. Begitu juga dengan anggaran pengadaannya serta RUP ya, Bapak Ibu sekalian, apakah DIPA, DPA atau rencana kegiatan anggaran KL untuk kementerian lembaga atau RKAPD untuk pemerintah daerah ya. Sudah apakah sudah ditetapkan atau belum seperti itu. Dan tidak kalah penting tadi memeriksa ID paket RUP-nya apakah sudah diumumkan atau belum. Yang terakhir adalah analisa pasar ya, memastikan ketersediaan barang, jasa dan pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan seperti itu. Terkait wewenang pejabat pengadaan ya, Bapak Ibu sekalian,
pastinya memastikan terkait ketentuan ketentuan tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Kita melakukan review baik itu spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak, ya, analisa pasar itu kita pejabat pengadaan bersifatnya adalah memastikan dan mengusulkan ya, mengusulkan. Jadi tidak memaksa ya, tapi mengusulkan kepada pejabat pembuat komitmen ya, terkait mungkin di situ ada hal-hal yang secara ketentuan regulasi tidak atau belum tepat ya. Ini sifatnya mengusulkan ya, mengusulkan. Setelah dipastikan sesuaiannya. Kemudian dibatasi kewenangan dan profesionalisme. Ya ini terkait wewenangnya pejabat pengadaan ya, Bapak Ibu sekalian, dia ketugasannya pasti dibatasi oleh ketentuan. Ya ini tadi memastikan dan mengusulkan ya. Jadi tidak memaksa ya, tidak memaksa. Kemudian teknis pembahasan sesuai SOP. Nah, nih pastinya terkait pengadaan barang dan jasa ini kan kita pastinya ada sudah di ini ya dikali dengan harapannya UKPBJ itu adalah SOP ya, sudah ada SOP terkait bagaimana kalau kita proses pengadaan langsung, tender, seleksi ya. Kemudian sebelumnya ada tahap perencanaan, pelaksanaan kontrak itu SOP yang menjadi pedoman ya kita proses pengadaan barang dan jasa. Maupun output hasil berupa pekerjaan ini hasil pekerjaan berupa berita acara. Nah ini jadi eh, review ya, review persiapan pengadaan, dokumen persiapan pengadaan ini berupa berita acara ya, berita acara yang menjadi eh, wujud ya, wujud atau wujud unjuk kerja dari pejabat pengadaan ketika memproses pengadaan langsung. Oke, ini ya. Baik. Jadi pelaksanaan ya, ini pelaksanaan ya, Bapak Ibu sekalian bisa PP mengundang pejabat pembuat komitmen ya untuk melaksanakan pertemuan langsung, yang pastinya PP mempelajari dokumen persiapan pengadaannya terlebih dahulu ya, yang diunggah PPK di SPSE atau disampaikan langsung oleh PPK ya. Karena saat ini memang dimungkinkan ya, regulasi itu masih ada dua ya, bisa pencatatan, bisa juga dengan secara transaksional ya. Jadi bisa secara konvensional, secara manual, bisa yang pastinya kalau di kita ini kita anjurkan ya, anjurkan dilaksanakan secara EPL, pengadaan langsung secara aplikasi ya, aplikasi seperti itu. Kemudian dilaksanakan pembahasan bersama melalui diskusi ya, pertemuan karena ini pertemuan langsung antara PP dan juga pejabat pembuat komitmen. Dilakukanlah diskusi di sini ya, diskusi terkait review dokumen persiapan pengadaan yang tadi disusun dan ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian hasil review dituangkan dalam berita acara yang memuat catatan rekomendasi apabila ada. Nah ini ya, nanti kita perlihatkan kertas kerja atau berita acara terkait review persiapan pengadaan, dokumen persiapan pengadaan. Kemudian PPK harapannya menindaklanjuti hasil review ya. Mungkin di situ ada catatan, ada rekomendasi yang mungkin bagi PPK bisa harapannya adalah semakin ini ya melengkapi ada hal-hal yang kurang dari review ini, dari hasil review ini untuk semakin ini ya meyakinkan PPK lah terkait dokumen persiapan pengadaannya tadi ya, yang tadi baik itu terkait HPS, rancangan kontrak maupun spesifikasi teknis atau KAK untuk jasa konsultan. Kemudian jika tanpa pertemuan mungkin bisa saja diperiksa terlebih dahulu ya. PP mempelajari dokumen persiapan pengadaan diunggah PPK di SPSE, hasil review dituangkan dalam berita acara ya, dikirimkan kepada PPK sama ya tadi menindaklanjuti hasil review dimungkinkan nih. Mungkin PPK-nya orang sibuk ya, bisa kepala dinas ya, PA, bisa kepala bidang, KPA ya. Nah, ini bisa dilakukan tanpa ada pertemuan tapi pastinya di sini PPK ini ya pejabat pengadaan pastinya melaksanakan ketugasannya sesuai dengan kewenangan ya, memeriksa dokumen persiapan pengadaan yang diupload oleh PPK pada aplikasi SPSE ataupun yang dikirim ya, yang dikirim seperti itu. Nah, ini langsung ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana wujud dari berita acara review dokumen persiapan pengadaan ya.
Nah, ini secara sekilas dulu, nanti kita coba langsung ke kertas kerja ya, yang memuat berita acara review ini ya. Mungkin di sini kurang jelas, benar ya, Pak Rohman ya? Tidak terlalu Lagi jelas kan? ya, Iya, kurang jelas. Iya. kurang jelas ya. Nanti Jelasannya jelasnya akan mengatakan kita tampilkan paling tidak ini secara overview, kan kita sampaikan tahapannya ya. Ini masih di tahap persiapan pengadaannya. Eh, Ending dari persiapan pengadaannya ini adalah berupa berita acara review dokumen persiapan pengadaan ya, terkait dokumen persiapan pengadaan yang diunggah ya oleh PPK pada aplikasi SPSE-nya ya. Antara lain ada HPS, spek teknis atau KAK, kalau jasa konsultan adalah KAK, dan yang ketiga adalah rancangan kontrak ya. Kontrak SPK-nya ya, draft kontrak SPK-nya. Oke, ini berita acara, mungkin nanti kita bahas satu persatu terkait ke ini BA review. Nah, ini ya masih ini screenshotan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di tahap persiapan ini ada menetapkan ya persyaratan dan jadwal pemilihan berdasarkan pada dokumen persiapan pengadaan PPK ya. Ini pastinya apakah ini pekerjaan pengadaan barang kah, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi ataupun juga jasa konsultan. Kemudian ditetapkan pada rapat persiapan pemilihan penyedia ya. Nah, ini nanti ditetapkan ya persyaratan ini di rapat persiapan pemilihan penyedia. Jadi ada dua ya Bapak Ibu sekalian. Nanti ada tadi ada review dokumen persiapan pengadaan. Yang kedua persiapan pemilihan penyedia ya, pemilihan penyedia. Kemudian dituangkan dalam berita acara ya. Yang terakhir dicantumkan dalam dokumen pemilihan ya, dicantumkan dalam dokumen pemilihan ini terkait ya persyaratan kualifikasi ya, terkait administrasi legalitas pelaku usahanya ya, baik itu bisa juga perorangan kah atau juga badan usaha ya. Kemudian juga persyaratan teknis ya, persyaratan teknis yang ini kalau jasa konsultan ini terkait pengalaman perusahaan ya, proposal teknis dan juga ini ya kualifikasi tenaga ahli. Karena kalau di jasa konsultan, kalau kita bicara jasa konsultan, implementasi dari spesifikasi teknisnya itu adalah kaitan kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan ini, karena ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan olah pikir ya, brainware seperti itu. Nah, kemudian penuangannya ya, kita melaksanakan rapat persiapan ini ya pemilihan penyedia tadi adalah berupa berita acara review pemilihan ya. Ini bicara pengadaan langsung, berarti berita acara review pemilihan pengadaan langsung ya. Dan di sini bagaimana penetapan metodenya ya, metode pemilihannya, apakah ini pengadaan, karena ini bicara jasa konsultan itu kan ada tiga ya. Yang pertama pengadaan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung atau seleksi. Nah, ini terkait metode pemilihan. Terus bagaimana dengan metode kualifikasinya, ya? Apakah pra atau pasca? Nah, ini kan pengadaan langsung dia pasca kualifikasi. Nah, metode evaluasinya, nah kalau bicara jasa konsultan kan ada 4 ya. Metode evaluasi evaluasinya ya. Evaluasinya ada kualitas biaya, ada pagu anggaran, yang terakhir adalah biaya terendah. Nah, ini pengadaan langsung adalah biaya terendah sistem gugur ya, sistem gugur untuk biaya metode evaluasinya. Kemudian bagaimana penetapan persyaratan kualifikasi penyedianya ya, ini terkait legalitas ya, legalitas atau badan usaha administrasi ya, terkait izin usahanya, kemudian bagaimana kepatuhan terkait perpajakan ya, KSVP-nya ini pastinya KSVP dengan status valid ya, KSVP ya, konfirmasi status wajib pajak dengan statusnya adalah valid ya, seperti itu. Nah, ini nanti kita lebih detailnya di kertas, nanti kita tayangkan ya yang lebih jelasnya seperti itu. Selanjutnya ini ending dari persiapan ini ya, pemilihan yang mana di sini berupa berita acara review pemilihan pengadaan langsung. Nah, selanjutnya di tahap ini adalah dokumen pemilihan ya. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu sekalian, jasa konsultan, pengadaan langsung ada KAK ya, ini covernya. Kemudian di sini adalah dokumen pemilihan ya. Dokumen pemilihan kalau jasa konsultan itu tadi ada dua, jasa konsultan konstruksi maupun jasa konsultan non konstruksi.
berdasarkan lampiran Perlem 12 tahun 2021 ya tentang pedoman pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kalau yang untuk jasa konsultan non konstruksi itu sesuai dengan model dokumen pemilihan lampiran 4 nomor 15 ya. Nomor 4 15 atau nomor 4 16. Kalau yang 15 ini untuk badan usaha, kalau yang 16 ini adalah untuk perorangan. Bagaimana dengan yang konstruksi? Nah, ini ada lampiran 5.1 dan 5.2 ya. Ini lampiran dari Perlem 12, Perlem LKPP 12 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang jasa melalui penyedia ya. Pastinya dokumen pemilihan ini ditetapkan berdasarkan pada dokumen persiapan pengadaan dari PPK ya. Nah, wewenang ini menetapkan ini adalah wewenangnya dari pejabat pengadaan, yang mana di sini merupakan memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati para pihak dalam pemilihan penyedia, tidak hanya oleh pelaku usaha, tapi juga oleh pejabat pengadaan ya, pejabat pengadaan. Baik, di persiapan pemilihan pengadaan langsung ya, Bapak Ibu sekalian menyusun dokumen pengadaan langsung menggunakan surat perintah kerja ya, paling sedikit. Nah ini memuatnya ya, Bapak Ibu sekalian ada undangan pengadaan langsung yang meliputi nama paket dan uraian pekerjaan, nilai HPI dan sumber pendanaan ya. Nah, ini kan eh, kalau secara pencatatan ini berupa wujudnya adalah berupa surat undangan ya yang dikirimkan kepada pelaku usaha ya, pelaku usaha. Dan kalau melalui aplikasi SPSE pastinya ini secara sistem ya, secara sistem nanti mengundang ya, mengundang pastinya ini melalui tahapan memilih pada aplikasi Sikap ya, Bapak Ibu sekalian, pada aplikasi Sikap penyedia pelaku usaha yang dianggap mampu untuk melaksanakan pengadaan langsung ini ya, itu eh, yang pasti itu menjadi ini ya perlu ketika kita mau memilih pelaku usaha ya. Jadi dianggap mampu, sanggup dan mampu untuk melaksanakan pengadaan langsung ini tadi yang itu kita pilih, eh, kita klik ya melalui aplikasi SPSE dengan kita mencari pada aplikasi Sikap ya, Sikap, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Kemudian ada instruksi kepada peserta IKP ya, ini di dokumen ini pemilihan ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian lembar data pemilihan, informasi ya apa saja yang dikompetisikan di sini ya. Nah, kalau di LDP ini memuat terkait persyaratan ini ya, eh, persyaratan dari teknis ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian spesifikasi dan teknis atau KAK untuk jasa konsultan ya. Kemudian ada daftar apa DKH ya, daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan biaya. Yang terakhir adalah formulir isian kualifikasi. Jadi ini isi dari dokumen ya, dokumen pengadaan ya, dokumen pengadaan langsung. Nah, setelah tadi tahap persiapan yang endingnya tadi adalah dokumen pemilihan ya, menjadi aturan main yang dipedomani oleh para pihak, baik itu pelaku usaha, karena ini bicara pengadaan langsung yang nantinya kita pilih ya, kita tunjuk melalui aplikasi ya, dan juga menjadi pedoman bagi pejabat pengadaan dalam rangka melaksanakan evaluasinya. Nah, tahap berikutnya ini adalah pelaksanaan pemilihan. Nah, ini ya tahapan pemilihan yang pada dasarnya eh, evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi pada pengadaan langsung relatif lebih mudah karena penyedia yang dipilih telah terlebih dahulu diyakini mampu ya, diyakini mampu ya untuk melaksanakan pekerjaan ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tidak melewati mekanisme kompetisi karena pengadaan langsung bukan satu kompetisi ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kriteria persyaratan yang lebih mudah dan terukur ya, yang sudah disusun ya pastinya ya. Kemudian pendekatan evaluasinya menggunakan sistem gugur, pass and file ada dan tidak ada, sesuai atau tidak sesuai ya. Ini pengadaan langsung ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya, nah ini tahap-tahapan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan ya. Kemudian mana nanti menjadi
tanggung jawabnya dari penyedia ya. Kemudian juga nanti setelah endingnya selesai ada laporan hasil pengadaan langsung kepada PPK dengan tembusan kepada kepala UKPBJ ya yang ditujukan kepada PPK ya dari pejabat pengadaan bahwa pelaksanaan pengadaan ini pengadaan langsung ini sudah selesai ya, sudah selesai. Oke. Tahapan pengadaan secara elektronik SPSE ya, Bapak Ibu. Ini saya tertutup di sini ya tampilannya ya. Saya hide dulu. Baik. Nah, tahapan pengadaan langsung secara elektronik pastinya di sini ada membuat non tender ya. Ini jenis pengadaan dan kualifikasi usaha, kemudian pejabat pengadaan membuat jadwal ya melalui aplikasi ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini pun juga kalau sesuai dengan kebutuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Karena agak berbeda dengan yang metode seleksi maupun tender ya. Itu ada ketentuan-ketentuan ya. Jadi berapa lama pengumuman. Kalau di sini ini sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan kalau di pengadaan langsung. Kemudian nanti melengkapi dokumen pemilihan ya. Misalnya kaitan dokumen pemilihan ini kalau di aplikasi itu kan nanti ada persyaratan kualifikasi, kemudian ada persyaratan penawaran ya. Nah, ini coba nanti akan coba kita sepertinya kalau di pejabat pengadaan ini lebih lebih sederhana ya dibandingkan dengan yang di tender maupun yang di seleksi seperti itu. Kemudian setelah semuanya sudah clear, Bapak Ibu mengupload dokumen pemilihan. Nah, ini upload dokumen pemilihan merupakan tahap akhir ya. Tahap akhir sebelum nanti eh, nanti itu sebelum nanti paket pekerjaan ini tersampaikan diumumkan kepada peserta yang ditunjuk ya, yang ditunjuk yang dipilih untuk mengikuti proses pengadaan langsung ini. Bisa juga menambah atau merubah survei harga pembanding jika diperlukan. Nah, karena di aplikasi ini pun juga sudah di, di ini ya diakomodir ya. Jadi ada fitur untuk PPK mengupload sumber pembentuk HPS-nya ya, survei harga. Kalau yang di pejabat pengadaan itu adalah pembanding ya, survei pembanding ya, yang nanti digunakan oleh pejabat pengadaan untuk melaksanakan negosiasi ya, negosiasi. Kemudian memilih pelaku usaha pada aplikasi Sikap, kemudian mengumumkan paket non tender ya, paket non tender seperti itu. Dan nanti secara sistem ya, Bapak Ibu sekalian, ketika paket ini diumumkan, pelaku usaha yang dipilih tadi itu akan menerima inbox ya, inbox untuk sebagai undangan untuk mengikuti paket pengadaan langsung ini. Nah, sesuai dengan tata kala, pastinya nanti setelah ada jadwal pemasukan penawaran, ya, terus kemudian kapan pembukaan dokumen penawarannya, nah, kemudian di situ dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, kualifikasi teknis harga ya. Nah, terkait administrasi ini terkait surat penawaran, berlakunya penawaran ya. Nah, kalau di tender itu konstruksi itu ada pemberlakuan, ada jaminan ini ya penawaran ya kalau yang di tender di atas 10 miliar ya untuk pekerjaan konstruksi. Nah, itu terkait administrasi. Bagaimana dengan kualifikasi? Nah, terkait kualifikasi ini kalau kita bisa jasa konsultan nanti terkait perizinan berusahanya ya. Kemudian juga terkait akte pendirian atau ada akte perubahan. Itu juga dengan kepatuhan terkait perpajakan ini masuk di kualifikasi ya. Kemudian pengalaman pekerjaan, ya. Terus kemudian yang ketiga ada teknis ya. Teknis kalau bicara jasa konsultan ini terkait pengalaman, ya. Dan juga yang kedua adalah ini proposal teknis. Yang ketiga adalah kualifikasi tenaga ahlinya ya. Yang terakhir adalah di harga, di harga itu yang dilakukan evaluasi ada 4 hal ya, administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Selanjutnya membuat berita acara evaluasi penawaran, ya, ini tahapannya ya. Kemudian dilanjutkan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Nah, di pengadaan langsung dengan menggunakan SPK ya, Bapak Ibu, pasti ada tahapan negosiasi ya, negosiasi seperti itu. Sesuai dengan regulasi merupakan hal yang wajib ya, negosiasi pada pengadaan langsung dengan menggunakan SPK.
Setelah klarifikasi teknis dan harga, tahapan selanjutnya adalah penetapan pemenang dan pengumuman pemenang ya. Dan terakhir adalah membuat berita acara hasil non tender dan ini selesai. Nah, ini tahapan-tahapan ini dilaksanakan dengan sistem ya, Bapak Ibu sekalian dengan aplikasi SPSE, SPSE. Oke, ini ada pertanyaan ya. Oke, terkait MDP-nya. Oke, baik. Ya, Pak, nanti kita Nanti saja, satu-satu Pak. ya. Nanti aja Nanti ya. saja, Pak. Ya. Oke, baik. Oke, alur prosesnya. Nah, ini ya. Terkait persyaratan itu nanti ada pastinya di spesifikasi teknis gambar atau KK. Kemudian juga di dokumen pemilihan itu berisi terkait persyaratan. Kemudian nanti di tahap penawaran ada dokumen penawaran ya oleh pelaku usaha yang ditunjuk tadi yang dipilih ya. Nah, ini pengadaan langsung. Yang selanjutnya tahap berikutnya adalah melaksanakan evaluasi yang diwujudkan dengan adanya berita acara evaluasi seperti itu. Nah, di sini ada larangan ya, larangan post bidding ya, menambah-nambah atau mengurangi ya, mengganti ya, mengubah isi dokumen ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang pertama bahwa pejabat pengadaan dilarang menambah ya, mengurangi, mengganti dan atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Nah, ini ya. Jadi ketika dokumen pemilihan sudah ditetapkan, diupload ya. Nah, ini itu sudah menjadi aturan main ya, aturan main yang harus dipenuhi oleh para pihak baik itu pejabat pengadaan maupun pelaku usaha ya, tadi yang ditunjuk ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah batas akhir masuk penawaran tidak diperkenankan lagi ya, tidak diperkenankan lagi ya Bapak Ibu sekalian untuk melakukan post bidding ini ya antara lain menambah, mengurangi, mengganti atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Kemudian yang kedua, pejabat pengadaan dan atau pelaku usaha dilarang menambah dan mengurangi mengganti isi dokumen ya penawaran selama proses pemilihan sampai pengumuman pemenang. Jadi tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan baik itu pihak pengadaan dan atau pelaku usaha dilarang menambah dan mengurangi mengganti atau mengubah isi dokumen dokumen penawaran ya. Jadi penawarannya sudah disampaikan, nah, itu sudah menjadi hal yang nantinya akan dievaluasi oleh pejabat pengadaan. Bagaimana proses evaluasi penawarannya? Pastinya diawali ya dengan dilaksanakan pembukaan penawaran. Nah, ini juga di aplikasi SPSE dilaksanakan setelah jadwalnya ya. Kapan pembukaan penawaran ini dilakukan dan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran ya. Evaluasi penawaran baik itu administrasi, teknis ya, kualifikasi maupun teknis yang dilaksanakan dengan adanya pembuktian kualifikasi, kemudian ada klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Nah, yang proses ini nantinya dituangkan di berita acara hasil pengadaan langsung ya, Bapak Ibu. Jadi step by stepnya ini nanti wujudnya pertanggungjawabannya ada berupa berita acara ya, berita acara seperti itu. Kapan pembukaan dokumen penawaran? Pastinya tadi sudah kita sampaikan sesuai jadwal dalam undangan pengadaan langsung ya. Nah, pastinya kalau di ini yang pencatatan biasanya terinformasikan kapan pemasukan ya, kapan pembukaan, evaluasi, kemudian ada klarifikasi, negosiasi, ya sampai dengan ada informasi kapan SPK-nya seperti itu. Ini yang pencatatan. Tapi kalau di sistem pastinya sudah tertuang di aplikasi ya, pada aplikasi. Kemudian di sini ketika pembukaan dokumen penawaran, PP memeriksa kelengkapan penawaran ya, yang terdiri atas surat penawaran, kemudian apabila ada surat kuasa, jika itu dikuasakan, kemudian di sini ada penawaran teknis, penawaran harga dan data isian kualifikasi ya, Bapak Ibu sekalian ya, isian kualifikasi. Kemudian hasil kegiatan dituangkan dalam berita acara. Jadi pembukaan dokumen penawaran ini pun juga ada berita acara ya, pembukaan dokumen penawarannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, berita acara pembukaan dokumen penawarannya ya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, ini juga tidak baku juga ya sebenarnya ya Bapak Ibu. Namun paling tidak memuat ya. Nah, ini terkait kelengkapan ya. Ini kan di sini terkait bagaimana surat penawarannya,
dokumen penawaran teknis, harga, formulir isian kualifikasi seperti itu. Ini berita acara terkait pembukaan dokumen penawaran. Ini lazimnya biasanya di yang pencatatan ya. Pencatatan ini ada berita acara pembukaan dokumen penawaran ya. Tapi kalau di aplikasi nantinya pasti ada hal-hal yang sudah itu secara sistem sudah memenuhi ya. Kaitannya artinya sesuai jadwal pastinya itu secara sistem nanti akan dilaksanakan pembukaan penawar kapan waktunya seperti itu. Nah, kemudian ada juga ini tahapan ya, sama ya dengan tender seleksi, ada yang namanya koreksi aritmatik ya. Artinya adalah berita acara. Kalau dia melaksanakan melalui sistem SPSE, pasti secara sistem ya, secara sistem to- otomatis ya, otomatis akan terbaca ya terkait koreksi aritmatik ini. Namun kalau sistem tidak bisa, nah, ini pastinya akan kita lakukan secara manual ya. Dan ini dapat mengubah nilai penawaran ya. Dapat mengubah nilai penawaran. Kemudian dan ini pun juga kalau yang di MBP itu pun juga ada informasi ya. Apabila sistem tidak bisa melaksanakan koreksi aritmatik, nah itu dilakukan secara manual. Tapi kalau dilakukan secara otomatis bisa dilakukan, nah ini sudah dilakukan secara sistem seperti itu. Ini dapat mengubah nilai penawaran. Kemudian apabila telah dilakukan koreksi aritmatik, itu penawarannya melebihi HPS nih. Dan ini dinyatakan gugur. Nah, kemudian ada tidak ada tidak kesesuaian bisa dilakukan pembetulan dan ini ya tadi ya Bapak Ibu sekalian bisa dapat mengubah nilai penawaran. Kemudian klarifikasi apabila terdapat harga satuan timpang. Harga satuan timpang ini adalah harga di atas 110% dari harganya satuan HPS ya. Itu dilakukan klarifikasi. Nah, ini contoh berita acara koreksi aritmatik ya Bapak Ibu sekalian. Ini nanti Excelnya akan kita perlihatkan ya. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi ada harga penawaran, kemudian ada koreksi aritmatik, dan nanti jajarnya sebelahnya ada HPS ya, ada HPS. Nah, ini kebetulan di sini ada tetap ya. Contohnya ini adalah tetap, jadi sama ya. Baik itu yang ditawarkan, dilakukan koreksi aritmatik, itu juga sama. Nah, kalau secara sistem ini akan secara otomatis muncul ya. Muncul berapa harga penawarannya, berapa harga koreksi aritmatik ya. Itu secara sistem, secara otomatis akan muncul seperti itu. Ini cara manual ya, Bapak Ibu. Setelah tadi pembukaan penawaran, kemudian kita cek ya kelengkapan dokumennya ya, bagaimana dengan ini eh, syarat surat penawarannya, administrasi ya, kemudian bagaimana dengan teknisnya, bagaimana dengan harga, bagaimana dengan isian kualifikasi, dilanjutkan dengan eh, koreksi aritmatik. Jika sistem tidak bisa membacanya, dilakukan secara manual tuangkan di berita acara, kemudian dilanjutkan dengan kita melaksanakan evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran ini yang pertama adalah melakukan evaluasi terkait administrasi dan kualifikasi ya. Bagaimana dengan surat penawarannya ya, berlakunya surat penawaran, kemudian bagaimana dengan kualifikasinya, memenuhi persyaratan atau tidak, ini kita tuangkan di berita acara. Selanjutnya kita melakukan evaluasi teknis ya. Evaluasi teknis ini terkait persyaratan ini kita bicara jasa konsultan, ada terkait pengalaman, kedua adalah terkait proposal teknis, yang ketiga terkait kualifikasi tenaga ahli. Ini pun juga kita tuangkan di berita acara. Hanya bagaimana dengan harga ini kan nanti ada juga evaluasi harga ya, evaluasi harga. Selanjutnya ada pembuktian kualifikasi ya, ini juga kita tuangkan di berita acara. Yang terakhir adalah kita wujudkan dalam berita acara terkait klarifikasi teknis dan negosiasi harga ya. Nah ini, jadi ketika kita melakukan evaluasi penawaran di pengadaan langsung, ini step by step tahapannya ya, dari mulai administrasi dan kualifikasi, teknis, harga, ada pembuktian kualifikasi, lanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang kita wujudkan, kita tuangkan di berita acara seperti itu. Nah ini sesuai dengan dokumen pemilihannya ya. Ini kalau yang di
Jadi kita ambil contoh ini ada di dokumen untuk jasa konsultan konstruksi ya. Jasa konsultan konstruksi. Nah, ini agak berbeda dengan jasa konsultan non konstruksinya ya. Nah, ini yang konstruksi dia ini terkait ini pedoman evaluasi ya. Ini sesuai dengan klausul pada dokumen pemilihan ya. Baik itu administrasi kualifikasi itu sesuai dengan IKP ya, instruksi kepada peserta ini terkait klausul 10.2 ini terkait bagaimana cara kita melakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi. Bagaimana kemudian dilanjutkan dengan kita melakukan evaluasi teknis ini sesuai dengan IKP ya, instruksi pada peserta ini di dokumen pemilihan klausul 10.3-nya. Begitu selanjutnya terkait evaluasi biaya ini klausul di 10.4 ya. Ini urut ya, pembuktian kualifikasi sesuai dengan IKP di klausul 10.5. Yang terakhir klarifikasi teknis dan negosiasi harga ini di dokpilnya di klausul pada IKP 10.6 ya. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara ya, berita acara. Mas, Nah, ini ya. kurang 3 menit, Mas. Baik, baik tinggal tinggal 3 slide sepertinya Pak ini. Ya. Ternyata sudah 45 menit juga ya, hampir ya Pak. Terima kasih Pak, diingatkan. Nah, ini berita acara evaluasi penawaran ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait hasil evaluasi penawarannya ya, Bapak Ibu. Dan di sini bagaimana administrasinya, kemudian kualifikasi, teknis, dan harga ya. Dan di administrasinya seperti apa? Nah, ini eh, terkait jangka waktu berlakunya surat penawaran, ya, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan, kemudian ada tidak surat kuasa ya, apabila dikuasakan, ya, bagaimana dengan dokumen penawaran ya, teknis harga dan data kualifikasi. Nah, ini terkait administrasi. Dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi. Nah, ini sesuai dengan persyaratan yang dituangkan di dokumen pemilihan ya, Bapak Ibu sekalian. Yaitu terkait izin usaha ya, kualifikasi administrasi legalitas ya. Kemudian ini juga terkait SBU, kewajiban KSWP-nya, terus kemudian juga akta ya, akta pendirian ya. Kemudian di sini ada persyaratan kualifikasi teknis ya. Nah, ini terkait memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini untuk jasa konsultan ya. Jasa konsultan konstruksi sesuai dengan klasifikasi yang disyaratkan paling kurang satu pekerjaan dalam kurun 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi penyediaannya ada terusannya ya di bawah ya berdiri kurang dari 3 tahun ya dan ini memenuhi persyaratan. Itu terkait kualifikasi. Bagaimana dengan teknis? Nah, ini ya, evaluasi teknisnya ya. Pengalaman badan usaha yang kita sampaikan ada proposal teknis, kualifikasi tenaga ahli. Nah, ini memang agak berbeda dengan yang seleksi ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau seleksi itu ada penilaian ya. Ada penilaian, kemudian ada ambang batas, kemudian ada passing grade ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang di pengadaan langsung. Kalau di pengadaan langsung ini sama ya dengan yang barang jasa lainnya maupun konstruksi ya adalah pass and fail ya, ada dan tidak ada memenuhi tidak memenuhi ya. Nah, ini jadi tidak ada penilaian ya, tidak ada penilaian. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini evaluasi teknisnya. Bagaimana dengan ini agak ke sebelah ya ini. Nah, ini evaluasi harganya ya, Bapak Ibu sekalian. Penawarannya belum koreksi aritmatik berapa, setelah koreksi aritmatik berapa, perbandingan dengan HPS-nya berapa ya. Apakah ada harga satuan timpang atau di atas 110% dari HPS. Nah, ini evaluasi harga atau biaya seperti itu. Saja ada berita acara pembuktian kualifikasi ya. Ini ya. Jadi kaitan kita mencocokkan nih ya. Mencocokkan ini kebetulan kita juga dibantu oleh aplikasi Sikap ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah memungkinkan kita ketika di Sikap itu sudah ada dan harapannya ini ya pastinya tinggal kita nanti bisa kita lakukan kalau masih belum terverifikasi bisa kita lakukan secara ini ya manual atau dengan mereka menyampaikan ini ya dokumen aslinya ya Bapak Ibu sekalian, dokumen aslinya seperti itu. Nah, kalau status verifikasi sikapnya sudah terverifikasi, itu sudah menjadi dasar kita untuk melakukan penilaian diterima ya, ada atau tidak adanya seperti itu.
Klarifikasi negosiasi. Nah ini ya hal terakhir ya Bapak Ibu sekalian di tahapan evaluasi ya. Kita melakukan klarifikasi dan negosiasi ya. Di sini kita melaksanakan klarifikasi teknis, lanjutkan dengan negosiasi seperti itu. Kemudian ada berita acara hasil pemilihan ya. Ini menginformasikan siapa pesertanya ya atau pelaku usaha. Di sini juga kita menginformasikan terkait evaluasi penawarannya, kemudian baik itu administrasi kualifikasi teknis harga dan juga hasil negosiasi harga seperti itu. Penetapan pemenang ya dilanjutkan dengan pengumuman pemenang. Sebagai kelengkapan administrasi, kita di sini ada menyampaikan laporan pejabat pengadaan kepada PPK. Nanti kita berita acara serah terima dokumen ya. Ini sebagai wujud akuntabilitas kita ya, Bapak Ibu sekalian, pertanggungjawaban kita sebagai kalau kita di ASN, sebagai ASN ya, Bapak Ibu sekalian, eh, bagaimana apa yang telah kita lakukan, ya, inilah wujud unjuk kerja kita ya, unjuk kerja kita. Jadi kalau kita ini sebagai antisipasi, kita tidak tahu sewaktu-waktu ada pemeriksaan, ini menjadi bukti kita unjuk kerja kita apa yang sudah tahapan step by stepnya sudah kita lalui ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak eh, Rohman. Ini saya kembalikan. Siap. Terima kasih, Mas Baskoro, waktunya. Ya, baik. Mohon maaf agak terlewat ya Pak. Ya, sangat bagus sekali, sangat menarik ini Pak untuk jasa konsultan ini. Iya, Eh, saya saya rasa eh, banyak paket-paket yang di OPD-OPD ini justru yang PL konsultan ini insya Allah lebih banyak Pak. Karena apa? Karena di katalog nggak ada Pak sekarang Pak Odi. betul betul ya. Jadi saya Ini rasa ini salah satu yang iya. ditunggu juga ini Pak, perubahan perpresnya. Apakah ini jadi goal masuk ke katalog ya jasa konsultan ya? Iya. Saya rasa ini juga sangat menarik, apalagi untuk teman-teman fungsional ataupun juga teman-teman yang non-fungsional pengadaan. Karena sekarang kan masih relaksasi, jadi tidak harus itu. Iya. Jadi saya rasa sangat menarik materi disampaikan, termasuk contoh-contoh berita acara yang di Excel tadi, Pak. Ya, Eh, ini juga secara sekilas ya, Pak Rohman ya. Ya, siap, sekilas ini saya tampilkan ya. siap sudah, Pak. Kita tampil. Sudah ya. Nah, ini paling tidak ini ya. Oke, ini juga sudah di-share juga ya. Mungkin ada satu hal mungkin nanti mungkin juga sebagai mungkin ada masukan juga terkait ini ya kertas kerja ini. Ada satu hal yang mungkin ini kan kita berpedoman ya Pak. Mungkin sebentar ini saya ini ya. Eh, nah, di sini ada satu hal yang mungkin sebelumnya belum ada. Ini Pak. Ya, ini mungkin yang saat ini yang saat juga selain katalog juga terkait TKDN ya Pak ya. Nah, di pedoman kita ini ya sesuai dengan apa keputusan Monef Deputi Monef ya. Monef 10 tahun 2019 ya ini ya. Ini kan tidak ada nih klausul apakah paket pekerjaan ini sudah menghitung nilai TKDN pekerjaan sesuai dengan Permen PUPR nomor 602 ya tahun 2024. Mohon maaf ini 2022 ya harusnya ya. Tentang batas minimal nilai tingkat 22 atau 23 sepertinya ya. 23 yang terakhir kemarin ya. Tentang batas minimal nilai TKDN komponen dalam negeri jasa konstruksi. Nah, ini satu hal yang mungkin tidak hanya di ini ini saja jasa konsultan. Mungkin di pekerjaan konstruksi pun barang jasa lainnya pun juga ini paling tidak bisa dituangkan ya, dituangkan. Khusus untuk konstruksi kita sudah ada dasarnya ya. Dasarnya paling kalau tidak salah jasa konsultan itu minimal TKDN-nya adalah 60 ya. 60 untuk jasa konsultan konstruksi ya. Jasa konsultan konstruksi seperti itu. Ya, saya kembalikan mohon maaf Pak Rohman. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Eh, ini sambil terima kasih waktu yang telah disampaikan Pak Baskoro untuk sesi pertama, sesi yang kedua eh, kita mulai lagi dengan sesi tanya jawab Pak terkait atas kerja pengadaan langsung jasa konsultan. Barangkali Bapak Ibu mau bertanya bisa resen sambil menunggu Bapak Ibu resen kita lihat kolom chat lagi Pak. Tadi ada pertanyaan
dari Michael Victorius Helat. Oke, Ini yang minta share dokumen baik. jasa konsultan dan JKK ini, Pak. Oke, iya, Di, iya, M- boleh. Baik, di nanti MDP. mungkin sebenarnya di standar sudah banyak ya. Banyak mungkin ini terkait mungkin isian ya. Mungkin Pak Michael bisa ini. Ada Pak Gunawan resen ini. Baik, satu-satu mungkin ya Pak ya. Mohon maaf. Ya, ini kita coba ke Pak Gunawan dulu. Monggo untuk bertanya. Silakan. Nama dari UKAP dari mana, Pak? Halo, Pak Gunawan. Iya, unmute-nya tadi belum bisa, Pak. Ya, Siap-siap. Halo Bang Gunawan. bisa di-unmute. Halo, Assalamualaikum, Mas Baskoro. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam. kawan Ini kita perlu dari perkenalkan diri ke Mas Baskoro lagi Provinsi ya nih? Riau. Provinsi Iya, Riau ini. siap, siap. Ya, ini Sekarang saya di sebenarnya komit lebih kangen ke Mas Baskoro soalnya banyak nih pesernya gitu. di Ya, Kominfo ya sekarang izin Pak. Bang. Enggak, Pak. Saya lagi di PUPR sekarang ini. Oke, barista ini ya di PU ya. Oke, baik ya. Iya, iya. Monggo. Ya. Izin Pak Rohman, izin Mas Baskoro, Monggo Pak izin Gun. bertanya sebenarnya ini. Monggo, Jadi monggo. sebenarnya saya pingin apa ya, Mas Baskoro bisa share pengalaman juga lah untuk bagaimana caranya kita tuh memilih penyedianya gitu. Kan kita Oke, sebelum sebelum apa kan kita tetapkan dulu nama penyedianya siapa gitu kan, yang akan baik, kita baik. pilih sebagai calon penyedianya. Ke selanjutnya tentunya bagaimana trik-triknya agar kan penyedia itu banyak dalam sikap. Terus salah satunya bagaimana caranya supaya kita bisa bisa aman dalam memilih penyedia. Salah satunya gitu. Penyedia yang menurut kita tuh berkompeten itu bagaimana gitu kan, yang bisa kemudian gini Mas, ada satu lagi nih, ketika penyedia tersebut tidak bisa melengkapi apa yang kita persyaratkan dalam dokumen kualifikasi misalnya atau dokumen administrasi lah, terus akhirnya kita gugurkan pada satu karena kita memakai sistem gugur kan. Ya, Kemudian bisa nggak kita memilih dia kembali, kita undang dia kembali untuk yang kedua agar dia bisa melengkapi. Siap, siap, siap. Ya mungkin itu aja Mas. Dua itu saja dulu kira-kira. Mohon penjelasannya. Terima Terima kasih, kasih Pak Pak. Gunawan. Ya. Siap-siap, Pak Gunawan. Dari Riau, ini ada dua pertanyaan spesifik, Pak Baskoro. Yang satu, kriteria atau trik-trik apa sih yang kita gunakan dalam memilih penyedia itu? Dalam PL itu kan kita PP kan kewenangan PP milih penyedia. Lah, supaya aman itu kira-kira apa trik-triknya? Yang nomor dua, pada saat dievaluasi baik evaluasi kualifikasi atau teknis eh, penyedia yang kita undang itu gagal, bisakah kita mengundang kembali? Gitu Pak ya. Ya, monggo Pak Baskoro ditanggapi. baik. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Minal izin wal faizin, maaf lahir batin ya sebelumnya ya. Alhamdulillah bisa bertemu di sini ya di kelasnya Pak Muji ini ya. Ya memang kelas Pak Muji ini salah satu yang mempersatukan ya, mempersatukan kita ya. Kita bisa bersilaturahmi ya. Ya, baik. Mungkin yang pertama ya. Oke. Nah ini ya salah satu mungkin di beberapa daerah pun juga apakah menerapkan atau tidak ya eh, terkait pemilihan penyedia untuk pengadaan langsung. Nah itu merupakan wewenangnya dari pejabat pengadaan ya untuk memilihnya. Nah kalau di kami Bapak Ibu sekalian pastinya kalau disikap itu sangat banyak sekali dan kita eh, sepemahaman kami, mungkin ini pemahaman kami di UKPBJ Kota Yogyakarta, kami mungkin eh, tidak pernah sebagai PPK, ya, tidak pernah sebagai PPK itu satu. Yang kedua, karena kami tidak sebagai PPK, kami tidak bisa mengetahui kinerja penyedianya, pelaku usahanya, ya. Mungkin kita berinteraksinya cuma hanya proses pengadaannya saja. Tapi kalau dalam proses pelaksanaan kontrak yang berinteraksi kan sebagian seluruhnya mungkin PPK ya, sama tim teknisnya ya. Terus akhirnya, nah kalau di UKBPJ Kota Yogyakarta ini, ketika kami sebagai pejabat pengadaan, ini kami meminta rekomendasi pelaku usaha, ya,
kepada PPK-nya yang mau diproses pengadaan langsung dengan menyampaikan ya bukti hasil kinerjanya Bapak. Itu sebagai bukti nih. Nah, buktinya seperti itu. Dan ini pastinya kan ada nih. Akhirnya memaksa nih PPK untuk selalu tertib dalam melaksanakan penilaian kinerja. Nah, dari penilaian kinerja di aplikasi itulah sebagai bukti bahwa terkait kinerjanya baik. Nah, itulah salah satu kami yang kami lakukan ketika kami selaku fungsional PBJ ditugaskan sebagai pejabat pengadaan di OPD untuk melaksanakan proses pengadaan langsung. Kami minta ada surat semacam, bukan semacam ya, surat rekomendasi nih dari PPK siapa penyedia yang akan melaksanakan pengadaan ini. Pastinya mereka menyampaikan dengan adanya penilaian. Itu Pak Gunawan. Yang ini sampai dengan saat ini itu yang kami laksanakan. Karena kami memahami keterbatasan kami terkait karena di pengadaan langsung ini kan kita melihatnya adalah eh, tidak hanya sanggup ya, kalau kita tanya penyedia itu pasti mereka akan bilang sanggup, sanggup ya. Sanggup. Iya. Tapi di sini juga mampu untuk melaksanakan. Nah, mampu di sinilah ya. Mampu di sini mungkin tidak hanya terkait ini administrasi karena kita proses pengadaan ini kan sebagian besar kan prosesnya adalah PPK. ini ya Ada di PPK. istilahnya melengkapi apa administrasi ya kaitan legalitas terus kemudian dokumen yang disampaikan seperti tadi ya pengalaman kemudian proposal teknis kualifikasi tenaga ahli nah itu ada dan tidak ada face and file ya selesai nah tapi bagaimana dengan kemampuan melaksanakan pekerjaan nah ini yang bagi kami itu yang mengetahui adalah PPK nah inilah jadi pastinya ketika mereka mengirimkan dokumen ya untuk kami proses pengadaan langsung permohonan pengadaan langsung ini disertai dengan surat rekomendasi siapa pelaku usaha yang akan ditunjuk. Nah ini. Jadi di sini kami bukan untuk ini ya lepas lepas atau cuci tangan ya karena wewenangnya ada di pejabat pengadaan secara sistem dia yang akan memilih ya memilih nantinya pelaku usaha. Itu Pak Gunawan yang kami sini kami ada bukti dokumen rekomendasi pelaku usaha yang itu dianggap mampu ya untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, itulah yang kami klik. Itu yang kami klik itu dari PPK ya, dari PPK. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua ini penyedia yang tidak bisa melengkapi dan ini akhirnya kalau sesuai dengan dokumen itu kita mengganti Pak Gunawan. Kita mengganti penyedia tersebut ya. Itu itu secara tekstual di ini ya, tekstual di secara di aplikasi apa di model dokumen pemilihannya ya, MDP-nya ya. Dan ini juga kita terapkan di kita ketika mereka mungkin ada terlewat ya atau tidak memenuhi dan itu kita sesuai itu ini bukan kita saklek tidak ya karena ini kita sesuai dengan karena nanti akan kita lakukan pengadaan langsung ulang ya di sistem itu ya dan akhirnya kita menunjuk penyedia penyedia lainnya seperti ini karena ini amanat dari model dokumen pemilihan karena tidak di situ tidak secara tersirat dia tidak melengkapi tapi tidak memenuhi ya tidak memenuhi persyaratan itu kita akhirnya kita ganti pelaku usahanya. Ini kita lakukan, Pak. Kita lakukan. Nah, ini kita jumpai nih, Pak. Ternyata yang pertama CP salah, Pak. Harusnya itu PT. Nah, hanya namanya saja. Jadi semacam tidak terundang. Tidak terundang, akhirnya mereka sampai batas akhir tidak mengajukan penawaran. Nah, ternyata setelah dicek, kita minta ganti lagi rekomendasinya. Akhirnya gantinya ini saya selaku pejabat pengadaan menjumpai yang pertama CP akhirnya jadi PT yang tetap kualifikasinya tetap masih kecil ya kualifikasinya memenuhi persyaratan seperti itu jadi sudah berubah jadi kayak semacam tidak terundang jadi akhirnya tidak bisa melaksanakannya begitu juga mungkin yang berikutnya mungkin tidak memenuhi persyaratan secara dokumen udah jelas ya mungkin di dokumen itu eh, kita cek ya untuk satu satu dokumen saja ya mungkin yang Kalau saya mohon ya maaf Pak Basoro, ya kalau di Permen PUPR 14 tahun 2020 itu memang di dokumen tertulis kalau gagal menggunakan penyedia yang lain. betul Tapi di MDP yang Perlem 12 ini kok kayaknya enggak ada itu. oke coba kita cek Hanya ya Pak ya menyatakan pengadaan langsung gagal gitu aja lah. Pertanyaan tadi itu apakah? iya Iya. apakah gagal atau bisa kita
ya, bisa ketahuan lagi. Ya itu Iya, yang belum ada. betul. Iya, itu yang nggak ada ya. Kalau yang per Iya, 14, iya, ada mengundang penyedia ada. lain. Jadi lebih Oke. jelas kita Iya, langsung. Kalau ini tapi kan nggak ada tapi gitu loh. tidak ada ya. Sepertinya Tidak masih ada. ada, Pak, itu, Pak. Coba kita cek ya. Coba cek Pak. Iya, betul. Coba kita cek di sini ya. Oke. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal ya. Iya, Gagal, hanya gagal seperti gitu itu. aja. Gagal ya. Oke. Mundurkan Beda, diri juga gagal ya. iya, beda dengan yang Oke. 14 gagal Beda dan yang 14 ya. iya, Oke, coba ini. Oke. Oke, ini di sini masih gagal ya. hanya gagal saja. Aja gagal saja Menyatakan ya. pengadaan langsung gagal gitu aja Pak. Kalau yang di Perlem 4 Permen PUPR 14 itu menyatakan gagal dan pejabat pengadaan mengundang penyedia yang lain. Itu ada keterangannya di Permen PUPR 14 lah. Dengan adanya 12 ini kan diubah itu. Kemarin masih ada, Pak, sepertinya. Coba kita cek ya. Mungkin ada yang lainnya mungkin bisa ini ya, lainnya. Oke. Saya masih menemui. Oke. Makanya kemarin itu kita mengundang, akhirnya mengundang ini yang lainnya, Pak. Betul. Tapi di sini gagal ya. Saya coba saya share ini ya. Kalau kami di mungkin ini ada hal yang belum update berarti ya. Tapi kalau yang kita lakukan ini mengundang penyedia lainnya ya, Pak, Itu yang sama ini kita. di MDP itu ada Pak. Tapi untuk Mm-mm. jasa konsultan non konstruksi. Oke, non konstruksi ya. Tapi Iya, yang kalau konstruksi, konstruksi nggak oke, ada kata-kata itu. oke, Makanya kami juga oke, 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 oke. Oh, tapi yang non konstruksi ada ya. ada yang Oke, non konstruksi. oke. Berarti ada dua hal yang berbeda ya. Kalau untuk konstruksi Iya, dia tidak menyatakan menyebutkan. pencetakan gagal gitu Oke, aja. baik, baik, baik. Nah, ini yang kita lakukan kemarin berarti kita mengundang yang lainnya pun tidak menyalahi Nggak menyalahi, dengan dan yang kalau ini gagal kita tetap pakai itu pun juga tidak menyalahi. Tetapi kalau untuk konsultan non konstruksi berarti harus mengundang penyedia mengganti. lain. Betul, Iya, betul ya. Tapi memang kalau sebelumnya yang Permen PU 14 itu ya, iya, eh, oke, itu harus harus mengganti ya pada waktu itu ya. betul. Oke, oke, ini malah mungkin masih terbawa ke sana ya. Kita seringnya kalau gagal kita minta ganti, Pak. Minta Bahkan ganti. Betul. kalau di Permen PU 14 itu di kami lebih detail di bawah remun pengadaan Mm-mm. langsung dinyatakan gagal. Oh, Remun oke. tenaga ahli. Tapi Ya, kalau di Perlem 12 ini hanya enggak. nggak ada kata-kata, Enggak hanya ada, di bawah betul. remun Itu gitu kita aja. lakukan negosiasi sama, Pak. Iya, Sama. Kalau yang dulu di bawah Remun gagal ya. dinyatakan gagal ya. Oke, kalau yang Perlem Kalau ini 12 itu sama, Pak. Kalau itu kita yang ini itu kita hanya negosiasi di ya, iya, cuma disesuaikan. akhirnya Eh, eh. kesulitannya kami di lapangan itu pada saat review dengan PPK. PPK Mm-mm. bilangnya kan kadang-kadang kalau PL itu kan konsultan itu kan tenaga ahlinya kan kebanyakan di bawah remun apa. Oke, Mau kadang-kadang betul. akhirnya kita Betul. menyarankan di bawah remun harus gagal. Dasarnya mana yang gagal? Kalau dulu kita buat dokumennya lah, sekarang Oke, nggak ada nggak kan. ada, betul. Kalau Ya. penyediaannya mampu kan negara malah diuntungkan. Itu kadang-kadang kita yang Oke. bingung. Oke, mungkin yang kembali ke Siap, Pak Gun ya. Iya Pak siap Gun, Pak ini Gun. oke, mungkin kalau yang tadi saya sampaikan itu masih yang non konstruksi ya, Pak Gun ya. Iya. Tapi kalau yang konstruksi tadi karena mungkin sebelumnya masih terbawa ya, mungkin ya Pak Gun. Ya, Jadi kita ganti. Sebenarnya ganti pun juga nggak menyalahi ya. Tapi nggak ketika menyalahi. dikonstruksi, ini kita memungkinkan untuk tetap menggunakan penyedia ini ya, Yang, dengan kita ya. lakukan. Karena saya juga akhirnya mencari itu tidak ada Pak Gun ini. Tapi yang di non konstruksi ada ya, di non konstruksi ada. Ya, malah terima kasih ini informasinya Pak. Jadi
mungkin selama ini kita lakukan tidak melanggar, tapi sebenarnya kita teruskan saja dengan tetap menggunakan ini pun juga tidak masalah ya, kecuali yang non konstruksi ya, non konstruksi ya ini saya buka ini Izin, mengganti ya, mengganti dengan pelaku usaha izin lainnya. melaporkan, Ya. Mas, izin sebentar melaporkan Pak Muji, bukunya sudah sampai. Oh. Mana bukunya? Baru sampai. Terima kasih Pak Muji, bukunya baru Izin, sampai. Terima kasih. Lanjut Mas. izin, izin Sama-sama. Pak, izin Pak Bas. Monggo. Kalau bisa MDP-nya itu yang menyesuaikan Pak, karena di lampiran 2 per lem 12 itu kan juga dinyatakan tuh kalau Ya, ada apa evaluasinya dalam hal berdasarkan evaluasi atau pembuktian tidak memenuhi persyaratan, persyaratan ganti ya. dilakukan proses pengadaan langsung ulang kepada pelaku usaha lain. Oke, Nah, di lampiran ya. 2 per lem 12 itu kan dinyatakan Pak, lampiran 2 itu Ya, kan ya. tentang jasa konstruksi tuh. Terima Betul, kasih Pak. betul, betul. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak. Ini kita cek lampiran 2 ya Pak ya. Lampiran 2. Iya, iya. Berarti dokumennya menyesuaikan ya Pak ya. Jasa konstruksi ya. Oh, pengadaan barang kan. Lampiran Lampiran 2 2 yang poin F ya. ini ya, perlem 12 ya Pak ya. Iya, banyak hal Ya, yang ini lampiran ya. 2 kan Iya, lampiran 2 oke, ya. Ini sambil nunggu ini yang tadi yang remunerasi ini yang bisa kita lakukan terkait keterbatasan anggaran itu akhirnya kita ini Pak. Untuk waktunya itu tidak full 1 bulan Pak, tapi bisa kita ini tenaga ahli kan mereka kan tidak harus ini ya, tidak harus apa wajib hadir setiap saat ya. Itu biasanya kita prosentase Pak. Kenapa? Berdasarkan Permen PU 602 itu kan remunerasi itu sebenarnya ya misalnya 15, sekian ya. Ini mungkin menjadi bahan diskusi juga. Ternyata yang berhak diterimakan kepada tenaga ahlinya itu yang berkewajiban pelaku usaha itu kalau tidak salah eh, minimal 30% dari remunerasi ya. Minimal 30% ya dari remunerasi. Nah, ini misalnya 15 juta, sebenarnya 30%-nya ya sekitar 30 kali 5, 15, 4,5 ya. Itu yang, makanya kadang rekan-rekan itu apa kok saya dikontrak sekian tapi kok nerima sekian kalau itu sesuai dengan minimal 30% itu tidak masalah pelaku usaha itu memberikan. Karena kan di jasa konsultan ini kan tidak ada ini ya tidak ada apa manajemen fee ya manajemen fee. Oke. Ini yang tadi mengganti tadi ya Pak ya penyedia lain ya Pak F F ya Pak ya. Eh, itu untuk pekerjaan konstruksi, Pak, bukan Ya, jasa konsultan. oke, benar agak berbeda ya kalau ini lampiran 2 ini untuk sebentar ini Betul, coba kita ada pastikan. konsultan, ada pekerja konstruksi. Tapi untuk yang poin F itu kan yang disampaikan Mas Jeffrey itu kan maka Oke, dilakukan proses pengadaan langsung ulang pada usaha lain itu poinnya menjadi satu dengan pelaksana pemilihan pengadaan langsung untuk jasa pekerjaan Pekerjaan konstruksi. konstruksi. Iya. Hmm, Apa langsung siapa ya, Pak? Bisa halaman berapa memperhatikan Pak lebih. Jeffrey? 108. Oke, ini Nah, itu sebagai kan Pak. satu Oh, kesesuaian Pak ya, di satu satuan lima Pak. Ya, bisa tiga Pak. titik Satu dua itu kesesuaian. kan satu Ya, betul betul. kesesuaian kan? Poin 5.3.2 Pak. Ya, oke. Satu satuan Pak. Ya, itu kan satu kesesuaian Pak. Oke lima ini tiga titik dua. 53.2 ya halaman Ya, 108. poin F ya. Poin F. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi calon penyedia. Oke, saya coba saya tayangkan ya. Ini. Nah, berarti nanti bisa direvisi MDP-nya. Betul. Ini ya. Ini ya Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, ini ya Pak Jeffrey ya. Iya Pak, Ya ya Pak. itu Pak. Nah, pelaku usaha lain ya.
Nah, ini ya, benar ya. Pelaku usaha ini jadi kesatuan ya. Oh iya, ini lampiran 2 ini untuk pekerjaan konstruksi. Oke. Oke. Oh iya, ya. Berarti ini harus menyesuaikan berarti ya, Pak Rohman ya. Siap. Makasih. Oke. Ya, makasih Pak Jeffrey atas inputannya. Oke. Saya rasa Pak Gunawan sudah jelas Pak ya jawabannya tadi. Kami lanjut di pertanyaan yang selanjutnya Pak. Kebetulan juga tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Baskoro. Terkait dengan kriteria atau trik mengundang penyedia. Nah, di sini dari Pak Aryo Setio. Assalamualaikum, izin Mas Baskoro, pada paket PL apakah boleh PPK merekomendasikan nama penyedia kepada pejabat pengadaan secara tertulis di kolom chat ini, Pak. Iya, betul. Nah, inilah ini salah satu ini ya, Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang kaitan itu itu kan rekomendasi ya, rekomendasi yang menginformasikan kepada kita ya. Dan ini kan bukan kita mencari ada yang tidak larang atau tidak, yang jelas secara implisit kan tidak ini ya, eh, tidak ada ini ya hal yang dilanggar ya ketika PPK menginformasikan pelaku usaha ini tadi, karena di pengadaan langsung ini kita menunjuk yang Penyedia dianggap dianggap mampu mampu. tadi. Betul. Dan kita sebagai pejabat pengadaan, informasi terkait pelaku usaha ini kan sangat terbatas sekali ya. Mungkin selama ini kita hanya berinteraksi dengan penyedia ini itu pada ini proses tender, seleksi saja ya. Jika di pengadaan langsung lah itu pun juga kita baru berinteraksi. Tapi kalau untuk di proses pelaksanaan kontrak, nah ini kan lebih ke arah kemampuan ini kan tidak hanya secara administrasi saja ya, tapi kemampuan dalam melaksanakan kontrak nantinya itu mungkin yang kami ambil di sini, dan itu yang sudah berjalan di kami selama dua tahun ini ya. Untuk pengadaan langsung kami minta dari PPK yang kami sebagai pejabat pengadaan untuk menuangkan itu semacam di surat rekomendasi pelaku usaha yang dianggap mampu, yang pastinya di situ dilampiri dengan penilaian kinerja ya, kinerjanya ya. Bagaimana penilaian kinerjanya seperti itu. Jadi itu Pak ini ya. Terima kasih jawabannya Pak. Tadi yang tanya Pak Ariseto. Oke. Ari Setio ya, Pak Ari Setio Iya. ya. Oke. Ini Ini dan kita sambil lakukan secara tertulis Pak Aryo Seto ya, dan ini menjadi dokumen lampiran ya, lampiran. barangkali juga nanti bisa dikasihkan contoh Pak. Salah satu Oke, baik. kata-katanya berita acara hany- hanya untuk mengacu saja kan bisa Baik, disesuaikan nanti. iya, iya, iya. Nah ini mungkin nomor kontak saya mungkin ada ya, nanti bisa di Pak Aryo, bisa Japri, nanti saya coba kasih contoh ya terkait rekomendasi, dan ini eh, itulah yang menjadi dasar kami ketika kami memilih, karena kami nggak mengetahui nih kaitan kinerjanya penyedianya itu. Ya itu tadi. Karena untuk evaluasi di sikap itu kan dari beberapa tahun terakhir yang Betul, diwajibkan Pak ya. betul, betul ya. Sebelumnya kan PPK memenuhi atau tidak kan juga tidak ada keharusan. Sehingga data di pejabat pengadaan pun kadang-kadang kita juga tidak tahu data mana yang kinerjanya baik, mana yang kurang baik, mana yang kan belum ada. Ini Pak, ada lagi di kolom chat dari Pak Yul Wardi Esmanu. Izin bertanya Pak, pada pengadaan langsung, bagaimana untuk konsultan konstruksi perorangan yang pengalaman 0 tahun? Apakah pejabat pengadaan boleh untuk tidak mencetak syarat pengalaman pada SPSE? Baik. Nah, ini ya terkait ini ya pengalaman ini ya, yang memang kaitan centangan di SPSE ya, itu kan pastinya ini merujuk kepada dokumen ya, pada dokumen yang kita buat, karena ketika ada terjadi perbedaan persyaratan ya, persyaratan pastinya kan yang diacu adalah dokumen. Nah, namun demikian di sini kan kaitan pengalaman pengalaman ini ya,
tenaga ahli ini ya, Bapak Ibu sekalian, pastinya ini erat kaitannya dengan remunerasi ya, remunerasi, remunerasi yang remunerasi ini kan pasti dilihat adalah di pengalaman ya, di pengalaman seperti itu dan jasa konsultan ya, pemahaman kita ini lihatnya adalah bukan dilihat dari ini ya, melaksanakan tapi kaitan durasi waktu ya, waktu dia yang dilihat kan tidak tahun anggarannya ya, tetapi bulannya ya, Betul. bulannya. Betul, betul dan itu merujuk nanti kepada rekomendasi ya, rekomendasi seperti itu. Nah, mungkin ini juga jadi bahan bagaimana dengan tenaga yang baru lulus belum punya pengalaman apakah bagaimana peluangnya dan ini memang amanatnya dari regulasi ya karena yang kita di sini kan olah pikir brainware-nya ya dan pastinya ini harapannya adalah memiliki pengalaman ya, memiliki pengalaman seperti itu ya mungkin itu kaitannya kenapa kok eh, pastinya kita merujuk kepada dokumennya kita terlebih dahulu dan itu nanti kita kaitan checklist terkait pengalamannya ya pengalamannya seperti itu dan terkait di jasa konsultan konstruksi kan ini juga tidak hanya konstruksi ya remunerasi ini juga di jasa non konstruksi pun juga pastinya ada terkait di melihat di pengalaman ya di pengalaman itu sebagai dasar kita eh, menuangkan biaya ya, menuangkan biaya. Mungkin seperti itu Pak, pemahaman kita Pak. Berarti Pak, uh, Julwardi, Pak Julwardi. ini Berarti masih untuk ya, pengalaman sebaiknya untuk tenaga ahlinya tetap ada pengalaman, Pak ya. iya ini sebagai Kalau di pertanggungjawaban kita Pak. iya, Gimana Pak? barangkali Mm. mungkin untuk meyakinkan bahwa dia dianggap mampu itu kan salah Betul, satunya kan punya nah, pengalaman pengalaman. itu kan. Betul, betul. Nah, ini pun juga Walaupun remunerasi pengalamannya mm, iya, pengalaman tidak harus di APBD atau BN bisa di swasta juga swasta, boleh kan. swasta. Makanya referensi ini kan sangat penting sekali ya saat ini ya terkait mereka melaksanakan pekerjaan ya berapa lamanya. Kan itu hitungannya bulan ya Pak ya. Kita Betul. misalnya minta 1 tahun itu berarti 12 12 bulan. bulan. Betul ini ya untuk di Satu bulannya 25 hari. Apalagi betul itu Pak ya untuk di Remun Kepmen PUPR 602 itu juga kan betul. Mm-mm. itu kan tenaga ahlinya kan nggak ada 0 tahun kan mulai satu Nggak tahun ada. pengalaman Mulai satu 2 tahun tahun. ya. Satu Berarti tahun. kan Iya. dua apakah belas di bulan. MDP menyesuaikan itu juga pengalaman paling tidak minimal 1 tahun gitu ya. Nggak boleh ya Betul. pengalaman 6 bulan nggak bisa ya. Iya, karena itu sudah hitungannya mungkin remunerasinya itu penghargaan ya Pak ya. Iya Remunerasi itu betul. penghargaan minimalnya adalah 1 tahun ya, 1 tahun. Walaupun mungkin ini ya di lapangan itu banyak yang sudah ini ya fresh graduate itu mungkin memiliki kemampuan tapi melihatnya ya ini tadi seperti Pak Rahman sampaikan tadi sama ya Pak Rahman ya Ya. dilihatnya adalah di pengalamannya itu tadi kaitan kemampuannya seperti itu. Ini dari Pak Mustajab, suku dinas SDA. Izin bertanya Pak Baskoro, pembuktian kualifikasi tenaga ahli lewat daring apakah diperkenankan buat pernyataan bahwa nanti yang pelaksanaan memang nama yang tertera di kontrak, mohon penjelasan. Baik, terkait mungkin efek dari COVID kemarin ya, dan itu Ya, pun dan ini diakomodir ya Pak ya di MDP-nya kita ya, karena ini kan Perlem 12 2021 keluarnya kan di masa-masa setelah COVID kemarin ya, masa COVID dan ini kaitan pembuktian kualifikasi ini sudah sangat lazim sekali kita lakukan secara daring ya Pak ya, secara daring terkait ini tadi ya personilnya kualifikasinya tadi ya Pak ya. Nah ini memungkinkan ya, memungkinkan kita lakukan dengan daring ya. Cara sistem juga diakomodir, cara regulasi pun di MDP-nya pun juga sudah diakomodir dilaksanakan secara daring seperti itu. Jadi itu Pak. ya ini waktunya sudah habis ini Pak. Apakah kita jawab lagi yang di kolom chat ataukah kita sudah dulu? Sebenarnya banyak ini menarik sekali nih. Mungkin bisa kita rangkum ya Pak. Ini sangat ini sekali ya. Pertanyaannya luar biasa sekali ini ya. Iya, sangat Iya banyak nih Pak, betul. sangat minatnya. Heeh.
Ini aja Ya, Pak, yang penetapan pemenang Pak. Apakah oke, penetapan pemenang dibuat setelah atau sebelum PHP? Yang oke, pertama oh, ya, dari Pak Sulono. Yang kedua, oke, pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga antara lain melalui media elektronik atau non elektronik. Dalam hal informasi tersedia, pejabat pengadaan membandingkan harga dan melakukan paling sedikit dua sumber informasi yang berbeda. oke, Pertanyaan, bagaimana bentuk kertas kerja dibuat oleh PPO? Ini mungkin dokumen ya, persiapan pemilihan, oh, Pak. ya, betul, ya, nah, Siap. oke. Ini yang pertama ya, penetapan pemenang dibuat setelah atau setelah. Nah, pastinya setelah ini ya, setelah penetapan pemenang ya, karena nanti di berita acara hasil pemilihan ini akan termuat siapa pemenangnya. Itu satu ya. Berarti, Itu Pak Sulono. ya, Jadi Pak netapkan Sulono. dulu karena ketika kita belum menetapkan pemenang BHP sudah kita buat, itu nanti pemenangnya nggak akan muncul. Itu di Mungkin, aplikasi ini Pak. ya, mungkin ini mungkin, Betul. Pak. Kalau, Ya, 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 mungkin barangkali kayaknya maksudnya pendapat saya sih. ya. Mungkin negonya tuh Bang Mbak. Negonya apakah Oke. setelah penetapan? Kalau diseleksi kan setelah penetapan pemenang baru Betul, nego. ya. Ya, Kalau di ya, ya. PL ini bagaimana ya? Mungkin Oke. tuh. Oh, ini di PL Pak. Kalau di PL kalau yang diseleksi kan kita setelah nego ya Pak. Nah nego kan ada penetapan pemenang habis itu ada negosiasi ya. Ada negosiasi. Tapi kalau yang di PL ini kita netapkan dulu Pak. Nanti baru kita tuangkan berita acara hasil pemilihannya dan di situ nanti akan ada nama eh, pemenangnya Pak. Pemenang. Pemenangnya ini sempat terjadi Pak. Ketika kita belum menetapkan pemenang, belum dibintang ya. Kita buat berita acara si pemilihan itu nggak ada nama penyedianya, Iya, penyedianya. Iya, betul. Tapi kalau yang diseleksi ini ada agak berbeda ya. Kita setelah ini ya hasil pemilihan dulu baru ada negosiasi kan, Pak. betul. Ya, itu sebenarnya sama negosiasi pun juga nanti berita acaranya kan berita acara hasil negosiasi saja ya, Pak ya. Ya, Tapi yang BHP-nya kan sudah ya, sudah sudah nama seperti pemenangnya itu. sudah. Betul, sudah ada, Tinggal sudah ada. negonya saja. Ya. Nah, terkait ini ya Kertas pejabat kerja, Pak. pengadaan ya Iya, mencari informasi oke pembanding tuh, dalam Pak. iya pembanding dalam hari paling sedikit sumber pendanaan bagaimana bentuk kertas kerja yang dibuat oleh PP terkait hal tersebut di atas. Terima kasih ya ini ya sebenarnya kan ada hal kaitan kalau jasa konsultan ini kan sebenarnya kita eh, lebih ke arah ini ya pastinya kalau yang di standar remunerasi kan udah jelas ya. Nah, itu kalau kita bisa kalau di kita terkait remunerasi ini sudah ditetapkan di SHJ, Pak. Standar harga jasa ya. Harga jasa dan itu sudah mengacu ke Permen PU ya. Terus kemudian jasa konsultan non konstruksi pun juga sudah ada dan itu yang kita upload sebagai ini ya salah satu dokumen pertanggungjawaban dari PP. Nah, bagaimana dengan ini dengan dari yang lain-lainnya ya. Kita bicara jasa konsultan kan dan di situ kan ada biaya non personil ya Pak ya. Biaya personil kalau Ya, kita Pak. bicara untuk pekerjaan ini ya, pekerjaan apa jasa konsultan ya. Di situ kan ada ATK ya. Nah, ATK ini juga sangat susah sekali nih ya Pak. Kita mau menegosiasi Pak nih ya. Makanya kadang kalau kita dengan PPK itu kita minta di breakdown nih ATK-nya apa? Apakah kertas kah? Ya, kan masih ada ya Pak ya. ATK belum lagi nanti bicara TKDN. ATK kan pasti TKDN-nya nol ya. Beda hal kalau di breakdown HPS itu ada. Nah, ini pun kalau terkait kertas kerja ini kan ini kan kita dimungkinkan nih bentuknya dalam bentuk dokumen yang misalnya tadi kalau SHJ kan itu kita tinggal upload saja. Tapi kalau ini kita butuh ada hasil ya, hasil yang sebagai harga nanti kita gunakan oleh PP untuk melakukan negosiasi. Karena fungsinya kan untuk digunakan untuk negosiasi ya, bukan untuk apa ya, reduksi harga HPS ya, tapi ini kita gunakan untuk pastinya kan kalau di HPS tadi kan itu pembentuk HPS-nya PPK itu menjadi tanggung jawabnya PPK ya. PPK, PPK dan di sini pun juga kita pejabat bisa pengadaan. sekedar mengusulkan ya, mengusulkan mungkin tidak sesuai dengan remunerasi kan, tapi wewenangnya tetap PPK. Nah, namun untuk negosiasi tadi ada bentuk dokumennya ya ini bisa saja Pak, bisa saja mungkin
Kalau yang di kita ini kita kan bisa jadi dari daring juga bisa, itu kan. Jadi tidak ada standarnya Pak sebenarnya terkait hasil survei ini yang jelas eh, sebagai pertanggungjawaban kita ini karena di aplikasi itu kan kita upload tuh ya, harus kita upload ya Pak ya, yang Ya di Pak. aplikasi betul betul. Nah, walaupun ya, walaupun sebenarnya kan ini kan butuh waktu ya, butuh waktu dan di sini pun juga klausulnya ini ya, ini ya klausulnya ini kan pejabat pengadaan mencari ya informasi terkait kerjaan yang akan dilaksanakan selain melalui media elektronik dan non elektronik dalam hal informasi tersedia. Pejabat membandingkan harga. Nah, sebenarnya kan di sini dalam hal informasi tersedia. Kalau kita cari ya, kalau kita cari pasti itu tersedia. Namun kan di sini Iya. kita juga betul membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu yang mana di sini nanti akan bisa saja menghambat proses ya. Padahal mungkin bisa saja ini prosesnya kalau untuk waktu kan cepat ya, cepat untuk proses pengadaan langsung. Namun bisa saja ini nanti bisa ketika kita mencari informasi itu akhirnya butuh waktu lagi, akhirnya pengadaan langsungnya tertunda. Nah ini sebenarnya kaitan kewajiban di sini pun juga secara sistem tetap jalan. Tapi kalau di kita ini kita maksimalkan Pak. Kalau di kami maksimalkan untuk survei pembanding yang untuk nanti ini semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan kita upload Pak seperti itu. Nah ini khusus untuk jasa konsultan kita punya standar remunerasi dan standar harga barang jasa kita itu yang kita upload yang itu nanti kita gunakan untuk kita negosiasi seperti itu. Jadi itu Pak. Ya, saya rasa cukup Pak. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan ini, barangkali Pak Muklis atau Pak Muji mau menambahkan. Terima kasih Pak Roman, Pak Baskoro. Saya tidak menambahkan, cuma menyarankan mungkin ada tindak lanjut dari Pak Baskoro Ya. agar ini menjadi buku lah, dibuatkan buku pengadaan langsung dan kertas kerjanya, gitu kan. Oke. Membawa manfaat, nama Pak Baskoro ditaruh besar-besar, nama Pak Roman di bawah-bawah juga boleh gitu. Oke. Baik, terima kasih Siap, Pak. siap. Aja Terima pesan kasih. saya. Terima kasih. Ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Baik, nanti saya kolaborasi dengan Pak Jeffrey, Pak Siap. Ya. Ya, Pak Roman di bawah juga dong. Jangan Siap, siap. aja. Siap, Terima siap. kasih Pak Muji. Terima Ya. kasih, Pak Muji. Iya. Mungkin nanti Pak Baskoro juga bisa men-share kertas kerjanya, terus Baik, contoh berita acara review sama kertas kerja penyiapan yang membandingkan tadi Pak. Banyak teman-teman oke. yang minta tadi Pak. Baik, baik. Sebelum Pak Baskoro menutup, barangkali ada closing statement atau kata-kata yang perlu disampaikan Pak Baskoro, monggo Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin keterbatasan waktu kita ya, mungkin masih banyak hal yang kurang yang kita diskusikan di kolom chat aja juga masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Ya mungkin memang di pengadaan barang dan jasa ini kita tidak mencari pembenaran atau apapun ya, yang pasti kita tetap bagaimana seperti yang Pak Muji selalu gaung-gaungkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin regulasinya seperti ini nih, namun yang patut dan yang harus kita lakukan apa sebagai pertanggungjawaban kita itu yang harus kita jaga ya. Nah, ini salah satunya dengan ada kegiatan ini, kertas kerja ini salah satu wujud dari pertanggungjawaban kita di proses pengadaan, khususnya di pengadaan langsung jasa konsultan seperti itu ya. Jadi mungkin di sini banyak pelaku-pelaku pengadaan sebagai pejabat pengadaan. Ini satu hal yang harus kita persiapkan ya sebagai wujud kerja kita dengan adanya kertas kerja ini, karena ketika kita nanti diminta pertanggungjawaban mungkin ada pemeriksaan, inilah yang berbicara ya. Jadi kertas kerja inilah apa yang step by step prosesnya dengan adanya kertas kerja ini jadi wujud apa yang sudah kita lakukan. Mungkin itu Pak Rohman. Terima kasih sekali. Pasti banyak kekurangan dari saya. Saya mohon maaf. Banyak hal yang menjadi inputan juga bagi saya. Terima kasih Pak Rohman, Pak Muji, Pak Muklis. Tadi ada Pak Gunawan, Pak Jebri, Pak Iwan, dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian materi webinar pada siang atau sore hari ini. Eh, materinya sangat-sangat menarik juga. Tanya jawabnya tadi lumayan banyak, Ya, Pak. betul. Oke, saya rasa tiap itu nanti dokumen ada peraturan terbaru pasti nanti akan banyak-banyak lagi perubahan yang Betul, perlu kita betul ya. pelajari bersama-sama, Pak. Demikian Bapak Ibu, mungkin cukup untuk acara sore ini. Saya atas nama Muji Santoso, Planning and Konsultan, juga nama moderator, menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau mungkin sesuatu yang kurang berkenan pada sore hari ini. Sebelum acara ini kita tutup, marilah bersama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih waktunya saya sampaikan kepada yang punya acara yaitu Pak Muklis atau Pak Muji. Pada Pak Muklis Pak Muji kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, kita